Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Dare yang dirilis pada tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang hidup dengan bahagia. Namun kebahagiaan mereka terganggu karena kedatangan sosok psikopat. Anehnya psikopat itu hanya menculik sang ayah saja. Sang ayah yang telah diculik kemudian mulai disiksa dengan sadis bersama dengan para korban-korban lainnya. Ternyata psikopat tersebut memiliki masa lalu kelam yang berhubungan dengan para korbannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Jay, istri Jay bernama Jess, dan kedua anak perempuan mereka yang bernama Poppy dan Molly. Di sini terlihat Jay tengah asik bermain bersama dengan anak-anaknya. Karena hari sudah larut malam, Jess langsung menyuruh mereka semua untuk segera tidur. Saat Jay ingin mencari buku dongeng untuk anak-anaknya, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang berasal dari luar rumah. Tapi karena mungkin itu adalah hewan, Jay langsung mengabaikan hal tersebut. Saat tengah berkeliling rumah, Jay sangat terkejut ketika melihat pintu depan sudah terbuka dengan sendirinya, padahal dia sendiri sudah ingat bahwa pintu itu benar-benar tertutup. Jay pun akhirnya sadar bahwa ada seorang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Di saat yang sama, Jay mendengar suara dari dapur dan ketika dicek, Jay melihat istrinya sudah pingsan. Anak Jay di sana bingung kenapa Jess bisa pingsan seperti itu. Lalu terdengar suara teriakan dari anak Jay yang masih berada di kamar atas. Tapi tiba-tiba saja muncul sosok misterius yang langsung membuat Jay pingsan di tempat. Bangun-bangun, Jay sudah berada di sebuah tempat yang gelap dan tangannya diikat sehingga Jay tidak bisa kabur. Di sana Jay melihat ada 3 orang lainnya yang tengah terikat. Mereka bernama Adam, Cat, dan juga Paul. Di antara mereka bertiga, hanya Paul yang mengalami luka yang sangat serius. Tubuhnya luka-luka seperti disiksa terus-menerus dan juga mulut dari Paul dijahit sehingga dia tidak bisa berbicara. Jay mencoba sekuat tenaga untuk bisa lepas dari borgol yang mengikat tangannya agar dirinya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Cat kemudian mengatakan bahwa keluarga Jay pasti baik-baik saja. Tidak ada gunanya Jay memberontak karena orang yang menyekapnya tidak akan membiarkan Jay pergi. Awalnya Jay merasa sangat bingung kenapa dirinya ditangkap, padahal selama hidupnya Jay merupakan orang baik yang tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Tapi kenapa ada orang yang dengan tega menangkap dirinya? Adam dan Cat mulai menjelaskan bahwa pria itu merupakan seorang psikopat yang tidak akan membiarkan para korbannya lari. Psikopat itu sengaja menggunakan topeng agar wajahnya tidak diketahui oleh siapapun. Orang yang pertama kali berada di tempat ini yaitu Paul. Paul lebih dulu disiksa oleh psikopat tersebut. Tak berselang lama, lampu di tempat itu mulai berkedip yang menandakan bahwa mereka akan diberi makanan oleh psikopat tersebut. Makanan yang diberikan psikopat itu ternyata sepotong daging mentah. Jay yang melihat hal itu tidak ingin memakan daging tersebut. Berbeda dengan Adam dan Cat yang terlihat menikmati sepotong daging mentah. Paul tidak bisa memakan daging itu karena mulutnya terjahit. Agar Paul tetap hidup, psikopat itu memberi suntikan supaya Paul bisa bertahan hidup lebih lama. Sepertinya psikopat itu sengaja menyiksa mereka secara perlahan-lahan agar mereka merasakan sakit yang luar biasa. Karena tidak ingin disiksa, Jay mencoba untuk menggaruk-garuk tembok berharap bisa keluar dari tempat itu. Akan tetapi karena temboknya sangatlah kokoh, membuat kuku jari milik Jay terlepas. Adam dan Cat langsung mengatakan pada Jay bahwa satu-satunya jalan keluar yaitu melewati pintu. Mendengar hal tersebut, Jay pun tidak tinggal diam. Dia mulai mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Pada akhirnya Jay memiliki ide dengan menggaruk pasir itu dan membuat jalan keluar sendiri. Tapi dengan cepat Adam melarang hal tersebut karena di tempat itu terdapat CCTV yang memantau kegiatan mereka. Jadi kalau Jay ketahuan mencoba untuk kabur, maka psikopat itu tidak segan-segan akan menyiksa Jay. Saat mencoba membuat lubang, Jay menemukan satu tengkorak yang diasumsikan bahwa itu adalah mayat seseorang yang pernah disekap oleh psikopat tersebut. Jay pun langsung marah-marah di depan CCTV dan mulai menantang psikopat itu untuk bertarung. Mendengar ocehan dari Jay, psikopat itu langsung datang ke ruangan itu. Jay pun seketika ketakutan karena melihat psikopat itu memiliki fisik yang jauh lebih besar darinya. Kegaduhan yang dibuat oleh Jay membuat teman-temannya menjadi korban juga.
Ternyata di sana memiliki aturan, barang siapa yang membuat keonaran, kegaduhan dan mencoba untuk kabur, maka yang lainnya juga akan terkena imbasnya. Di sini terbukti bahwa psikopat itu menyuruh Kate untuk menusuk Paul yang sudah terkulai lemas. Kate yang tidak punya pilihan lain langsung menusuk Paul. Kini giliran Jay yang akan disuruh untuk melukai Paul. Jika Jay menolaknya, maka keadaan akan semakin memburuk. Jay mencoba untuk memberontak dengan cara menyayat tangan dari psikopat itu. Melihat pemberontakan yang dilakukan oleh Jay, psikopat itu langsung mengajarnya. Karena masalah yang dibuat oleh Jay membuat teman-temannya terkena imbasnya. Sekarang psikopat itu menyuruh Adam untuk memasukkan seekor serangga ke dalam mulut dari Kate. Adam pun dengan terpaksa mengikuti kemauan psikopat tersebut. Setelah dirasa cukup, psikopat itu kembali mengunci mereka. Walaupun sudah disiksa seperti itu, tapi tetap Jay berambisi untuk bisa kabur dari tempat itu. Ia kemudian menemukan sebuah benda tajam yang akan dia gunakan untuk memotong tali yang mengikat tangan mereka. Awalnya Adam mencoba mencegah tindakan yang dilakukan oleh Jay, karena jika ketahuan maka mereka yang lagi-lagi terkena imbasnya. Dan benar saja, ternyata psikopat itu mengetahui semua hal yang dilakukan oleh Jay. Jay mencoba untuk kabur melewati saluran udara, tapi psikopat itu tidak membiarkan Jay kabur begitu saja. Ia langsung merusak saluran udara itu sehingga Jay menjadi terjatuh dan seketika pingsan di tempat. Jay yang pingsan kembali dibawa ke ruangan itu dan sekarang Jay dirantai dengan menggunakan besi sehingga Jay pun tidak akan bisa kabur kemana-mana lagi. Akibat Jay yang mencoba untuk kabur, akhirnya psikopat itu datang kembali dan akan menyiksa mereka. Kali ini giliran Adam yang disuruh oleh psikopat itu untuk menusuk telapak tangan dari Jay. Jay pun berteriak sangat kencang karena merasa kesakitan. Psikopat itu kemudian mulai pergi meninggalkan mereka. Karena tak kuat menahan rasa sakit membuat Jay akhirnya pingsan di tempat. Setelah terbangun dari pingsannya, mereka bertiga mulai berdiskusi tentang siapa pria di balik topeng tersebut. Saat mereka berdiskusi, Paul yang mulutnya terjahit mencoba memberikan mereka sebuah clue mengenai tapal kuda. Tapi belum saja dia menyelesaikan clue-nya, Paul pun meninggal akibat kehabisan banyak darah. Mereka bertiga pun seketika mengingat tentang masa kecil mereka masing-masing. Ternyata mereka berempat ini dulunya merupakan teman semasa kecil. Dulu mereka berempat yaitu Jay, Adam, Kate, dan Paul pernah berkemah di sebuah hutan. Tapi saat berkeliling di hutan itu, mereka berempat bertemu dengan seorang bocah bernama Dominic yang tinggal nomaden di dekat hutan bersama dengan ayah dan ibunya. Karena keluarga Dominic sering pindah-pindah tempat tinggal, akhirnya membuat Dominic sama sekali tidak mempunyai teman. Kebetulan Dominic bertemu dengan Jay, Adam, Kate, dan Paul. Akhirnya Dominic berkeinginan untuk berteman dengan mereka. Tapi bukannya memberikan respon yang baik, Jay, Adam, Kate, dan Paul malah membuat persyaratan jika ingin berteman dengan mereka. Syarat pertama yaitu Dominic disuruh menelan kecoa. Dan syarat kedua, wajah Dominic diberi cacing agar cacing tersebut masuk ke dalam mata dari Dominic. Walaupun Dominic sudah melakukan semua persyaratan tersebut, tapi mereka lebih memilih untuk tidak berteman dengan Dominic. Bahkan karena Dominic selalu mengikuti mereka berempat secara tidak sengaja melihat sebuah tanda atau bekas luka di tangan Dominic yang berbentuk tapal kuda. Karena mereka terus saja diikuti oleh Dominic, mereka langsung membuat persyaratan terakhir, yaitu menyuruh Dominic untuk memasuki sebuah peternakan tua. Tanpa berpamitan pada orang tuanya, Dominic pun langsung pergi menuju ke peternakan tua tersebut. Di sana mereka berempat memaksa Dominic untuk masuk ke dalamnya, dan jika dia berhasil, maka Dominic akan menjadi teman mereka. Mendengar hal tersebut, Dominic yang sangat polos ini langsung masuk ke dalamnya. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang pria yang mulai menyekap Dominic. Jay, Adam, Kate, dan Paul yang melihat hal tersebut memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan berpura-pura tidak mengenal Dominic. Para polisi dan orang tua dari Dominic berusaha mencari keberadaan dari Dominic selama berbulan-bulan. Namun Dominic tak kunjung ditemukan. Setelah kejadian itu, lambat laun Jay, Adam, Kate, dan Paul mulai sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing hingga mereka pun sudah tidak berjumpa lagi selama 20 tahun lebih. Setelah Dominic menghilang, ternyata Dominic dirawat oleh seorang pria bernama Richard. Richard ternyata merupakan seorang peternak yang sengaja tinggal di tengah hutan dan mengasingkan dirinya dari dunia luar. Richard merawat Dominic dengan penuh kasih sayang. Saat polisi mencari keberadaan dari Dominic, Richard sengaja menyembunyikan keberadaan dari Dominic agar para polisi tidak bisa menemukannya.
Setelah itu Richard mulai berbohong pada Dominic dengan mengatakan bahwa orang tua Dominic tidak sayang lagi padanya karena orang tuanya tidak mencari Dominic yang telah menghilang. Dominic yang mendengar hal tersebut menjadi bersedih karena ternyata orang tuanya tidak sayang kepadanya. Richard sengaja melakukan hal itu karena memiliki alasan tertentu. Dahulu Richard memiliki seorang anak laki-laki seusia Dominic. Tapi tanpa sengaja anak Richard terkena sebuah insiden di mana dia terbunuh karena masuk ke dalam mesin penggiling. Kematian anaknya pun membuat Richard menjadi bersedih. Nah, karena kebetulan Dominic masuk ke dalam rumahnya, maka Richard langsung menyekapnya dan merawat Dominic dengan baik. Walaupun Richard mengangkat Dominic sebagai anaknya, tapi tetap Richard akan menghukumnya jika Dominic berbuat salah atau malas-malasan. Bahkan hukuman yang didapatkan Dominic pasti berupa kekerasan. Dominic dididik sangat keras oleh Richard agar menjadi pria yang tangguh. Dominic pernah mengatakan pada Richard bahwa ada beberapa anak yang tidak mau berteman dengannya. Mereka malah mengucilkan Dominic karena mungkin Dominic merupakan anak yang aneh. Richard langsung menyuruh Dominic menjadi kuat, dan setelah menjadi kuat barulah Dominic bisa membalaskan dendam atas perilaku yang ia dapatkan dulu. Dominic akhirnya dirawat oleh Richard sampai usia remaja. Di usia remaja itu Dominic secara diam-diam memasuki ruangan Richard yang selama ini tidak boleh dimasukinya. Di ruangan Richard, akhirnya Dominic menemukan sebuah koran yang menyatakan bahwa orang tua Dominic mencari keberadaan dari Dominic yang telah menghilang sejak lama. Karena orang tuanya merasa sangat depresi, pada akhirnya orang tuanya melakukan bunuh diri dengan membakar mobil karavan mereka. Dominic yang membaca berita tersebut merasa bersedih karena ternyata orang tuanya masih peduli kepadanya. Selama ini Richard sudah berbohong pada Dominic dengan mengatakan bahwa orang tuanya sudah tidak peduli lagi pada Dominic. Kebohongan Richard padanya membuat Dominic menjadi sangat marah pada Richard. Oleh karena itu, Dominic langsung membunuh Richard dengan menggunakan air panas. Tubuh dari Richard kemudian dikubur di sel tahanan tempat J berada. Makanya di tahanan tersebut, J menemukan tengkorak manusia. Setelah kematian Richard, Dominic pun ingat perkataan dari Richard yang menyuruhnya untuk melakukan balas dendam pada anak-anak yang pernah mengucilkannya dulu. Oleh karena itu, Dominic mulai berolahraga supaya tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kekar. Setelah sekian lama berolahraga dan mencari informasi tentang keberadaan dari anak-anak tersebut, pada akhirnya Dominic pun siap untuk menculik mereka. Pada akhirnya Dominic pun berhasil menculik mereka berempat yang dulunya pernah mengucilkannya. Setelah selesai flashback tersebut, kita kembali ke J dan kawan-kawan. Mereka yang mengetahui bahwa psikopat itu adalah Dominic berkeinginan untuk meminta maaf pada Dominic karena dulu mereka pernah mengucilkannya. J sudah mencoba meminta maaf pada Dominic atas perlakuan mereka saat kecil, tapi Dominic tidak akan mudah memaafkan hal tersebut. Kemudian Dominic malah menyuruh J untuk menyuntikkan telur laba-laba ke dalam telinga dari Cat. Dengan terpaksa, J langsung menyuntikkan telur tersebut ke dalam telinga dari Cat. Di saat yang sama, Dominic melihat bahwa Paul sudah tewas. Kemudian psikopat itu kembali lagi ke ruangan itu dan mulai memukul J selama berulang-ulang kali. Adam yang tidak tahan lagi memutuskan untuk memberontak. Tapi karena perbedaan kekuatan membuat mereka menjadi kalah. Kemudian Dominic menyuruh Cat untuk menyayat mata dari Adam dan memasukkan cacing mematikan ke dalamnya. Karena sudah muak dengan perilaku yang diberikan oleh Dominic, J kembali memberontak. J kembali memberontak dan menjatuhkan pisau yang dibawa Dominic. J mulai menjelek-jelekan Dominic dengan mengatakan bahwa Dominic adalah orang yang tidak berguna dan orang yang pecundang. Sontak membuat Dominic pun menjadi marah dan mulai mengobrak-abrik ruangannya. Ternyata perkataan dari J mengganggu pikiran dari Dominic. Karena terdapat cacing mematikan yang bersemayam di mata Adam, J langsung mengeluarkan cacing itu dari mata Adam. Adam pun menjadi sangat marah pada J karena J adalah orang yang terus memperburuk keadaan mereka. Akibat perilaku J yang tidak mematuhi Dominic membuat semuanya terkena imbasnya. Pertarungan pun terjadi antara J dan Adam. Cat yang melihat hal itu mencoba menghentikan aksi mereka. Tapi aksi yang dilakukan Cat ternyata malah membunuh Adam. Lalu tiba-tiba dari belakang, Dominic datang kembali dan mulai menyandra Cat. Secara perlahan, J mencoba membuka topeng Dominic dan membujuknya agar tidak lagi melakukan kekerasan. Di saat yang sama, mulut Cat mengeluarkan banyak laba-laba dan kesempatan itu kemudian diambil oleh J untuk menusuk Dominic.
Tapi tanpa sengaja, J malah menusuk Cat hingga dia pun meninggal. J pun mencoba untuk keluar dari peternakan tersebut. Tapi karena Dominic terlalu kuat, dia mampu mengejar J. Awalnya Dominic ingin membunuh J, tapi dengan cepat, J langsung menusuk Dominic dengan menggunakan pisau. J langsung berlari menjauhi Dominic yang tengah terluka. Setelah kejadian tersebut, J langsung melaporkan kejadian yang menimpanya pada kepolisian. Saat hutan itu ditelusuri oleh polisi, anehnya mereka tidak menemukan tubuh dari Dominic dan jejak Dominic menghilang begitu saja. Para polisi menganggap bahwa Dominic sudah meninggal dan mayatnya dimangsa hewan buas. Setelah kejadian itu, J mulai menceritakan kejadian yang menimpanya pada anak-anaknya, yaitu Poppy dan juga Molly. 10 tahun kemudian, kini anak J yaitu Poppy dan Molly sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Tanpa sepengetahuan orang tua mereka, Poppy dan Molly mulai berkunjung ke hutan bersama dengan pacar mereka masing-masing. Di situ Molly dan Poppy mulai menceritakan pada pacar mereka tentang ayah mereka yang disekap di sebuah peternakan yang berada di dekat sana. Mereka juga bercerita bahwa tubuh dari Dominic tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Saat tengah bersantai, mereka berempat merasakan hawa yang tidak mengenakan, di mana muncul suara-suara aneh dari balik pepohonan. Karena ada yang tidak beres, pacar dari Molly dan Poppy mulai mengambil mobil dan ingin pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba saja dari belakang, Dominic muncul dan mulai menangkap Molly dan Poppy. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.